Baik, selamat pagi teman-teman Instiper Yogyakarta, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Huri, dalam acara AIM, Alumni Instiper Menginspirasi. Nah, baik teman-teman semua, mungkin ada yang minggu kemarin belum ikut acara IG Live hari ini, ya kita akan mengingatkan lagi, apa itu AIM? Nah, AIM adalah Alumni Instiper Menginspirasi, yaitu menjadi wadah untuk kita bertemu atau bertatap muka langsung dengan alumni-alumni yang sukses di bidangnya. Ya, pada kesempatan pagi ini ya kita akan bertemu langsung ya dengan Bu Rizka Amalia Lubis. Beliau adalah lulusan Instiper. Beliau sekarang bekerja di daerah Jawa Tengah. Ya, beliau mungkin kaget teman-teman. Beliau menjadi advokat sekarang. Nah, untuk yang hari ini mungkin kita akan penasaran, ya beliau kok menjadi advokat seperti apa? Lulusan Instiper bisa menjadi advokat ya. Baik teman-teman Instiper yang sudah bergabung, terima kasih. Lumiel, Ramasya, Rama ya, sama Muhammad Jannah 12 dan Maurice. Wah, ini banyak teman-teman yang baru bergabung dan Bu Rizka juga udah masuk ya. Baik, terima kasih Bu Rizka juga udah siap. Baik, pada hari ini kita akan dengan tema yaitu menepis dilema masa depan. Wah, ini kan menepis dilema di masa depan. Nah, nanti dengan Bu Rizka kita akan langsung komunikasi dengan beliau. Oh, sudah bergabung. Oke, mohon maaf Bu, kita cek suara Bu Rizka. Sudah dengar suara saya? Sudah, Pak, sudah. Oke, terima kasih Bu Rizka. Bu Rizka ini udah banyak teman-teman yang sudah bergabung di IG Live hari ini. Ada Afrizal, ada Lenyaldin, dan lain sebagainya. Itu sudah bergabung di acara IG Live hari ini. Baik Bu, nanti kita yang pertama caranya saya akan membacakan CV dulu Ibu. Setelah itu nanti Ibu cerita-cerita tentang waktu perkuliahan di Instiper itu seperti apa. Nah, setelah itu nanti kita masuk di tema hari ini, menepis dilema di masa depan ya. Jadi biar tidak ada dilema. Jadi ketika kuliah lulusan Instiper nanti tidak bingung ya gitu. Baik Ibu, sebelum kita mulai ini mohon maaf teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Kita informasikan bahwa Instiper Yogyakarta bulan November, mulai 1 November 2021 sudah dibuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2022 dan 2023 ya. Nanti caranya bagaimana dan sebagainya bisa nanti tanya ke hotline kami, langsung ke website kami juga bisa di pmb.instiperjogja.ac.id ya. Jadi untuk siswa-siswa kelas 3 yang tahun ini masih di kelas 3 tidak usah bingung, tidak usah kok sudah mulai pendaftaran. Bisa, nanti ada banyak caranya. Lebih lengkapnya buka web kami ya gitu. Baik Ibu, sekali lagi saya cek suara. Oke ya Bu ya? Ya. Ya, Baik, Pak? dengar suara kamu? Suara saya? Iya. Agak kecil sih. Iya Bu, oke. Baik, langsung aja sebelum kita mulai, kita akan sampaikan CV Ibu. CV untuk CV Ibu atau sejarah Ibu dulu itu dari mana dan lain sebagainya, pengalaman kinerja. Nah, baik, ini adalah Bu Rizka. Sekali lagi saya kasih tahu teman-teman Instiper dimanapun Anda berada, karena Instiper adalah miniatur Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ada, ya gitu. Ini pada saat ini kita bersama dengan Bu Rizka Amalia Lubis, ya SP, SH, MH. Nah, beliau berpengalaman saat ini yaitu sekretaris KA Instiper Jawa Tengah, ya. Bagi teman-teman, KA Instiper itu apa? Ya, yaitu adalah perkumpulan alumni Instiper di Jawa Tengah. Beliau adalah sekretaris. Terus yang kedua adalah founder dan ketua Yayasan Mentari Nusantara Raya. Terus selanjutnya sekretaris wilayah Sukoharjo, LBH Bank Japar. Terus selanjutnya founder komunitas klinik Sakinah.
terus selanjutnya Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia dan owner Spider FX. Ya, baik. Jadi ini sekilas CV Bu Rizka Amalia Lubis. Beliau adalah S1 Pertanian, Mas 1998, lulus di 2003. Nah ini, dan nanti lebih jelasnya ini kita langsung dengarkan langsung sejarah Ibu Rizka Amalia Lubis sampai saat ini. Kami persilakan Bu Rizka. Oke, terima kasih Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Amalia. Saya nomor mahasiswanya 9193 EP. Masya Allah, masih ingat Bu? Aman. Masih. Sekarang masih nomor induk mahasiswanya. Oke. Iya. Lanjut Bu. Nomor mahasiswa saya itu, saya dulu itu jurusan Fakultas Pertanian, jurusan agribisnis, minatnya sosial ekonomi pertanian. Oh iya. Jadi seperti itu. Apalagi nih saya Ya, oke. Pengalaman waktu kuliah di Instiper Bu mungkin bisa diceritakan, karena ini untuk teman-teman calon mahasiswa baru atau ada yang alumni Instiper yang ingin mencari informasi nih. Kan besok juga di bulan ini bulan November nanti kan ada wisuda lagi. Ada wisuda, siapa tahu nih masih mau ke jenjang karirnya kemana dan sebagainya, bisa nanti untuk wacana ke depannya gitu Bu. Bu, lanjut. Kalau mengingat zaman kuliah, saya itu zaman kuliah di pertanian itu bukan termasuk mahasiswa gaul. Jadi saya ya dari rumah ke kos. Kebetulan saya dulu kampusnya itu di Papringan. Jadi 1 tahun itu dulu kalau zaman saya tahun 98 itu tahun pertama itu kami di Meluwo di kampus terpadu. Dulu masih namanya kampus terpadu. Terus setahun di sana sampai semester 2 dan semester 3 sampai 8 itu kita di Papringan. Nah, jadi ya jadi kebetulan kos saya kan juga di daerah Papringan gitu, jadi nggak jauh-jauh, jadi cuma jalan kaki ya dari kampus ke kos ke kampus, dan jarang sekali saya memang ikut kumpul-kumpul, itu jarang banget gitu. Memang ya saya kurang suka, jadi memang ya seperti itulah saya. Tapi tetap temen tidak bukan berarti saya tidak punya teman, tidak gitu, tapi ya memang saya untuk misalnya kan biasanya mahasiswa kan senangnya makrab di mana gitu. Saya jarang ikutnya gitu. Iya, saya jarang ikutnya gitu. Jadi kalau untuk setelah lulus kuliah pun saya bukan gimana ya, saya itu sampai dengan di titik saat ini itu saya let it flow, jadi hanya mengalir saja. Jadi ketika lulus kuliah pun waktu itu saya tidak seperti teman-teman lain yang kebetulan kan kalau kita lulus zaman dulu tuh langsung ada tuh yang lowongan kerja kan gitu tuh ditempel, lowongan kerja di perkebunan apa. Nah, saya kok pertama mungkin karena saya juga putra daerah juga sih, dari Pekanbaru. Kalau saya kan asli Riau. Jadi memang target saya nggak mau ngelamar lewat sini gitu. Saya pengen coba deh di daerah saya gitu. Jadi saya selesai kuliah pun saya pulang gitu. Saya pulang ke Pekanbaru. Nah, tapi saya itu mungkin ini sebagai juga ya, kita sharing lah ya gitu. Saya itu tipe orang yang tahu keterbatasan dan kemampuan saya gitu. Jadi ketika kuliah, kenapa saya jarang ikut makrab, kenapa saya jarang ikut kumpul-kumpul sana sini, jalan ke sana, karena saya mempersiapkan diri saya dengan bekal di luar pendidikan informal. Jadi saya karena ini kebiasaan saya dari SMA. Jadi zaman SMA pun saya
di mana teman-teman itu pada masih ya zaman dulu mungkin gaul lah ya, jalan ke sana jalan ke sini. Saya pun dari SMP pun orang tua saya mendidik saya itu memanfaatkan waktu yang ada. Oh, Jadi saya Senin sampai Sabtu sekolah. Hari Sabtu, hari Minggu saya itu mulai dari SMP saya sudah ikut namanya eh, satu organisasi yang dikelola oleh pemerintah daerah Pekanbaru, waktu itu namanya marching band. waduh, oke. Saya Keren ya, nih. Ya. saya di sana bergabung sampai dengan saya SMA kelas 2 karena kelas 3 saya fokus untuk kelulusan gitu. Nah, di hari biasa pun saya isi dengan les les apa aja, les pelajaran lah gitu loh. Termasuk les bahasa Inggris kalau SMP sampai SMA. Kuliah, nah di waktu senggang kuliah saya itu membekali ilmu saya, membekali diri saya sendiri. Saya ikut pendidikan public relation gitu. Jadi saya Oh, ikut public relation waktu itu di Kuantum, waktu zaman saya dulu ada namanya Kuantum di iya, dekat betul. Zaman saya apa masih ada namanya, kuantum juga, Bu. ya Kuantum itu ada namanya public relation. Kemudian setiap ada pendidikan-pendidikan singkat yang diadakan universitas-universitas, misalnya UNY yang terdekat dulu dengan kos-kosan saya UNY, itu ada Ya. pendidikan bahasa Jerman, saya juga pernah ikut. Jadi seperti itu saya ngisi dengan pelatihan bahasa. Kalau terus saya juga ambil kursus bahasa Jepang waktu itu. Oh, Terus saya juga ambil ya seperti itu. Jadi saya lebih lebih senang seperti itu gitu loh. hmm. Jadi ketika saya lulus, saya itu maksudnya CV saya itu udah ada isinya gitu loh. Oh, iya, Selain iya. karena waktu zaman kuliah pun saya itu juga termotivasi teman-teman jadi koas loh. Saya tahu saya itu bukan mahasiswa yang pintar gitu loh, karena saya juga bukan komlot. Saya bukan komlot. Jadi ketika teman-teman tuh jadi koas dasar, saya juga iya caranya ya, aku pengen jadi koas gitu. Oh, Nah, iya. ketika saya iya karena saya punya target gitu. Jadi kalau kita memang pengen apa namanya eh, apa target lah untuk masa depan kita, saya berusaha mempersiapkan diri dari sekarang, apapun itu, sekecil apapun itu. Ketika orang-orang sebut koas, saya juga pengen jadi koas ya caranya gitu. Nah kebetulan waktu saya minatnya di ekonomi sosial, sosial ekonomi pedesaan itu ada mata kuliahnya, waktu itu saya masih ingat gurunya Bu Arum. Saya Iya. daftar jadi koas, keterima alhamdulillah gitu. Jadi saya ada dua waktu itu, sosial ekonomi pedesaan praktikum apa sama apa gitu. Nah di situ saya jadi koas sampai lulus gitu. Jadi setahun itu sekitar 2 kali ya kalau nggak salah. 1 tahun itu sekali. Jadi setiap semester saya pasti jadi koas gitu. Nah, Oh, gitu. jadi ketika Ya. ketika saya lulus gitu, kan kebetulan nilai saya bagus kan, syaratnya betul. Syaratnya A untuk jadi koas praktikum. Nah, jadi ketika lulus, CV saya itu sudah lengkap, maksudnya sudah ada isinya. Jadi bukan hanya lulusan Instiper S1 gitu, bukan. Saya kebetulan apa namanya? Saya membuat CV saya itu sebagus mungkin. Orang pada zaman dulu mungkin buat CV ini, kalau sekarang mungkin udah keren ya. Zaman saya dulu mungkin paling nama Rizka Amalia gini 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 dengan ini, saya tidak buat seperti itu gitu. Saya membuat waktu itu lamaran saya itu bercerita deskripsi, kemudian Oh, gitu. dengan ya saya sudah mulai membuat apa namanya CV saya itu dalam bentuk cerita lamaran saya, dalam bentuk deskripsi, dan isinya pun sudah ada apa, yaitu kursus-kursus saya dengan pengalaman kerja saya adalah sebagai koordinator asisten praktikum. Dan satu lagi waktu zaman saya kuliah itu kita ada pilihan waktu itu. Kita kayaknya baru tahun saya deh waktu itu dilaksanakan ada namanya KKN ya, KKN mandiri sama KKN dari kampus. Nah, Hmm. KKN dari kampus itu dulu saya ambilnya yang mandiri. Saya mencari perusahaan sendiri, kemudian saya magang di Iya, sana selama 3 bulan iya, kalau nggak betul. salah ya. Ya, dari situ. Jadi saya
pas zaman saya itu, saya ngambil itu, kita ada waktu itu ada 6 orang, saya yang mencari perusahaannya, alhamdulillah keterima. Nah dari situ kan kita dapat sertifikat magang nih dari perusahaan dengan nilai yang alhamdulillah bagus. Jadi itu kan kalau kita ngelamar kerja sudah jadi poin tersendiri dengan perusahaan gitu loh. Jadi saya memang selalu mempersiapkan diri saya gitu. Jadi apa namanya, sesuai dengan tema hari ini mungkin saya Iya. sedikit aja sih gitu. Nggak apa-apa. Kalau untuk saya pribadi, yang pertama itu kita harus bisa gali potensi diri kita sendiri. Ya, betul. Nah, apa sih kemampuanku gitu loh. Kelemahanku itu di mana? Sudah tahu kelemahan kita, ya kita cari kelebihan kita di mana. Sudah tahu itu, tajamkan. Tajamkan mungkin dengan ikut pelatihan, berarti kita berani membayar. Kemudian temukan kekuatan kita itu di mana sih? Kerja, misalnya kita nyamannya kerjanya apa? Gitu. Kerjanya setelah kita nyaman kerja, kita tahu passion kita. Jadi maksudnya itu gini, ketika kita sudah tahu passion kita, berarti kita itu nyaman bekerja di sana, berarti kita sudah menemukan passion. Nah, kalau misalnya sudah kita sudah melakukan itu ternyata gagal, coba lagi. Kalau saya begitu, coba lagi, nggak usah nyerah. Sampai kita berhasil memang menyatakan bahwa ini adalah passionku. Gitu loh. Nah, setelah itu yang kedua mungkin itu minta pertolongan Allah. Kalau saya seperti itu. Gitu. Karena apa-apa yang diberikan Allah ke kita itu sebenarnya sudah ada jalannya. Gitu. Kalau kita nggak minta tolong, gimana Allah mau tahu kan gitu. Jadi ya minta tolong sama Allah, mungkin dengan cara Allah akan membukakan jalan. Pasti dia akan memberikan kemudahan untuk tujuan kita itu, gitu loh. Nah kemudian pasti dengan cara mungkin kita didekatkan dengan orang-orang yang sesuai passion kita, gitu. Kita akan dibantu. Jadi seperti itu. Yang ketiga, yang jelas harus takut sama Allah. Berpikir kalau kita sudah takut sama Allah, otomatis jalan hidup kita udah bener nih, gitu loh. Otomatis, gitu loh. Yang penting, yang tadi itu kita harus selalu berhusnuzan sama Allah. Apapun keadaan kita saat ini, kita harus tetap berpikiran positif, walaupun kita berada di titik terendah, diri kita, bahwa itu adalah yang terbaik bagi kita. Kalau saya seperti itu. Jadi ketika kita berada sampai di posisi yang kita inginkan, kita itu udah nggak gampang lagi gitu loh, karena kita sudah melalui proses. Jadi ya kalau dari saya sih seperti itu. Yang penting tahu dulu, gali dulu lah potensi kita. Potensi kita itu apa? Makanya dari sekarang gitu, bagi teman-teman yang masih kuliah gitu ya, coba ya nggak mesti harus ikut saya gitu kan, tapi coba deh trik-trik saya menghadapi masa perkuliahan saya sampai dengan selesai. Jadi seperti itu. Nah kenapa kok saya sampai kok jadi advokat sih Bu? Ya karena saya kemudian nyamannya di sini gitu loh. Ketika saya kembali lagi ke poin 2. Ketika kita sudah berusaha menemukan passion kita, itu insya Allah akan, ketika kita menemukan passion kita, kemudian kita meminta pertolongan Allah, insya Allah itu akan dimudahkan jalannya. Nah seperti itu. Nah ya itu saya bilang, saya pernah cerita kemarin bahwa apa yang telah saya capai saat ini itu semuanya mengalir sesuai dengan jalan hidup saya. Ketika saya lulus pertanian mungkin belum rezeki saya, tapi ilmu yang udah saya dapat dari pertanian itu tetap saya pakai. Karena saya saat ini adalah memang saya ambil jurusan konsentrasi di perdata khususnya hukum bisnis. Nah itu gak jauh ilmu yang saya dapat di pertanian gitu loh. Itu bisa ada beberapa yang bisa saya aplikasikan di hukum gitu. Jadi nggak ada yang namanya ilmu itu sia-sia, nggak ada, pasti ada kaitannya gitu. Kenapa saya kemudian udahlah saya nyamannya di sini, kemudian Allah mendekatkan saya dengan orang-orang yang memang mendorong karir saya, ya seperti itu. Dan saya tipe orang ya mungkin karena perjalanannya waktu ya Pak, jadi saya itu tipe orang yang selalu membuat
berusaha membuat link gitu loh, Oh membuat iya, link komunitas. Ya, komunitas ya, sosial nah gitu ya. makanya Ya. buat adik-adik mungkin dari sekarang persiapkanlah diri. Mungkin jangan ikut seperti saya dulu yang mungkin tidak gaul gitu. Iya. Oke, kamu nggak gaul, mungkin nggak dalam artian jalan-jalan mungkin yang menghabiskan waktu yang Iya. tidak berguna, tidak ada manfaatnya, tapi buat bergaulah dengan membentuk komunitas, menjaring link gitu loh. Karena ini yang akan bermanfaat di masa yang akan datang. Iya. Jadi seperti itu. Bangun link dari yang sederhana, dari yang kecil. Misalnya kamu senangnya apa sih gitu loh. Nah, kamu buat link. Makanya saya kan di CV saya juga ada beberapa founder, beberapa komunitas gitu loh. Nah, itu juga saya memang lebih kepada edukasi di sana. Jadi saya lebih senang supaya mereka tidak bodoh, supaya mereka Iya. itu tahu hukum, melek hukum. Kalau saya buat. Jadi apa namanya, link-link komunitas yang saya buat itu selain untuk memperasah ilmu saya, juga saya membangun jaringan gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman yang masih kuliah ataupun yang sudah lulus, berusahalah membangun link, itu yang pertama. Ketika kamu lulus dari Instiper, kalau kamu punya link, kamu itu udah nggak bingung harus ngapain gitu loh. Karena link itu sudah ada. Kamu tinggal memanfaatkan link itu. Jadi nggak usah bingung. Tapi ingat, di awal itu persiapkan dulu diri kita. Kalau kita ingin memanfaatkan link, kitanya harus bisa dulu. Kita maksudnya kita itu punya nilai jual, gitu loh. Jangan polos-polos banget lah gitu. Jangan jangan terlena Nanggung dengan gitu ya. Ya. iya, jangan terlena dengan masa kuliah yang santai gitu Iya. loh. Karena apa, kadang-kadang ya ini sih penyesalan itu selalu ada di belakang kan gitu. Belakang. Kalau di depan namanya pengumuman. Nah, ketika lulus, aku belum punya pengalaman kerja gitu. Aku nggak punya ini, aku nggak punya kemampuan apa-apa. Padahal selama 5 tahun atau 4 tahun kuliah itu dia ngapain aja sih gitu loh. Kemana Nah aja gitu. gitu ya Bu ya. Iya kemana aja kan gitu. Nah makanya saya selalu membekali diri saya dengan ikut pelatihan apa, dan itu sangat bermanfaat. Meskipun saya itu untuk bekerja di perusahaan besar mungkin belum pernah kali ya, tapi ini ilmu yang saya dapat misalnya salah satunya public relation, itu kan mengajarkan kita berkomunikasi, dan ternyata itu Iya. terpakai. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya, yang penting itu bekali diri dulu lah, bekali diri kita. Jadi seperti itu sih Pak kalau dari saya. Oke, siap Ibu. Baik, terima kasih Ibu, Bu Rizka Malia Lubis. Ini memang tadi yang kata-kata kuncinya banyak sebenarnya. Mengalir, ya. Carilah kekurangan atau kelebihan kita di mana, kekurangan kita perbaiki dengan menambah pengalaman-pengalaman, sampai mungkin Ibu tadi banyak ikut kegiatan-kegiatan. Ibu menyampaikan, saya nggak gaul, gaulnya tapi gaul yang berbeda kalau Ibu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Maksudnya gaul eranya di Ibu kan pasti jalan-jalan yang kemana dan lain sebagainya gitu. Nah, tetapi Ibu sebenarnya gaul juga, tapi gaul yang ke positif ya gitu. Nah, memang betul disampaikan oleh Bu Rizka Amalia, di kampus Instiper juga sekarang untuk teman-teman mahasiswa kita ada fasilitas tambahan, ada co-curricular ya. Jadi ada tambahan-tambahan untuk menambah mahasiswa-mahasiswa itu biar menambah wawasan tadi. Memang sekilas kayak kegiatan mahasiswa tuh kayak sepele gitu, tapi ternyata yang disampaikan Bu Rizka tadi ya, kegiatan-kegiatan seperti kayak koas dan lain sebagainya, di sini juga ada menwa dan lain-lain, itu memang untuk di dunia kerja itu sangat penting. Apalagi tadi seperti kayak komunikasi, ketika ketemu klien dan lain sebagainya, itu bermanfaatnya di situ. Jadi bukan hanya ilmu yang di kuliah, tapi kegiatan-kegiatan kampus mendukung. Dan di Instiper sekarang sudah memperbaiki itu semua, Bu, malah menambah ya. Kalau dulu mungkin Ibu yang sekilas mengingatkan, kemarin kita sudah ngobrol juga tentang kayak silat ya, sampai 1 SKS ya kalau nggak salah ya Bu ya, sampai di mata kuliah wajib mengikuti silat. Nah,
Nah, itu contoh yang untuk membuat mental dan lain sebagainya. Apalagi tadi yang menarik ya, CV-nya Ibu itu udah ada deskripsi, narasinya seperti apa dan lain sebagainya. Ketika yang mau interview langsung baca, wow, pengalaman kerjanya, pengalamannya udah banyak. Udah saya terima gitu seperti itu ya. Mungkin memang betul karena memang sekarang Bu di Instiper juga masih tetap ada rekrutmen kerja masa kuliah, apalagi ini udah mau wisuda ya. Mereka berlomba-lomba nih CV-nya yang bagus ya, semenarik mungkin nanti biar untuk di interview atau wawancara langsung lolos ya gitu. Gitu ya Bu, sekilas saja. Nanti kita juga akan membacakan kesimpulan kata-kata yang menarik disampaikan oleh Bu Rizka Amalia Lubis. Tapi seperti biasa Bu, kita biar lengkap ini. Sudah pada penasaran teman-teman Instiper di IG Live ini sudah banyak yang bertanya ya, banyak yang bertanya. Mungkin nanti dibantu jawab ya Bu ya. Ini pertanyaan yang pertama. Terima kasih untuk RF Fik Nur ya. Pertanyaannya begini Bu. Bagaimana relevansi advokat di pertanian 4.0 saat ini yang tengah berkembang? Nah, ini saya dari kemarin, wah ini pertanyaannya itu karena Ibu dibayar advokat, ini ternyata betul yang saya duga. Monggo Bu, silakan untuk dijawab pertanyaan yang Kalau pertama. ditanya, ya kalau ditanya relevansinya itu sebenarnya ya pasti ada gitu loh. Karena di hukum sendiri gitu loh. Itu ada yang namanya hukum lingkungan Oh, gitu loh. kemudian. Ada pelajaran namanya hukum lingkungan. Nah, itu membahas tentang kayak pencemaran, ada nanti namanya misalnya kalau dulu saya belajar itu misalnya satu daerah, satu tempat ada mendirikan pabrik, kemudian limbahnya ya seperti itulah nanti namanya class action. Jadi seperti itu. Ketika ada penduduk yang apa namanya tidak terima dengan itu, kemudian mengajukan gugatan itu namanya bisa dilakukan dengan gugatan class action. Atau dengan kayak penebangan liar itu kan semua juga sudah diatur oleh undang-undang. Jadi Iya, seperti itu. Nah, yang paling ini saat ini yang sedang dibahas di grup kain stiper itu tentang petani bawang, ya kan seperti itu. Petani bawang yang harganya murah, ya, yang harganya jatuh, kemudian mereka tidak sanggup bayar kredit bank, gitu loh. Nah, apa ini kaitannya ya? Mungkin di sini kalau mungkin lebih kepada perlindungan hukumnya kalau saya lihat gitu loh. Oh, Iya, karena kenapa? Kebanyakan mungkin kalau petani mungkin fokusnya kan hanya bertanam. Mereka ketika butuh modal mengajukan pinjaman iya. ke lembaga keuangan atau ke bank lah gitu. Nah, ketika mereka keadaan petani saat ini anjlok, mereka nggak bisa bayar. Kemarin baru dibahas di grup. Itu gimana itu Bu kata gitu. Nah, sebenarnya ya itu tadi gitu. Dengan kalau mereka tahu hukum gitu loh. Sebenarnya nggak nggak mesti harus takut gitu loh. Karena kan untuk pandemi saat ini kan pemerintah juga sudah mengeluarkan satu kebijakan relaksasi kredit kan seperti itu. Oh, iya, iya. Relaksasi kredit untuk bank gitu. Jadi di mana nasabahnya itu diberikan keringanan-keringanan. Nah, salah satu keringanannya itu bisa tapi ini tergantung kebijakan bank ya. Jadi Iya. selama ini yang selama hampir 2 tahun ini salah satu kebijakannya mungkin ada yang hanya membayar bunganya saja, ada yang memang hibernasi gitu. Hibernasi itu yang tidak membayar sama sekali dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ketika keadaan usahanya sudah membaik, dia mulai lagi membayar seperti biasa. Ada yang lagi hanya mengurangi apa namanya bunga banknya gitu. Jadi banyak ada yang juga memperkecil angsuran. Jadi tergantung nanti kepada kebijakan bank dan permohonan nasabah. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya relevansinya banyak banget kalau kita mau apa namanya mau mempelajarinya. Jadi hukum itu sebenarnya sangat luas dalam segala aspek kehidupan kita itu selalu berkaitan dengan hukum. Makanya dulu mungkin ketika saya belum tahu hukum, mungkin saya gampang kan istilahnya seperti itu. Tapi ketika saya sudah tahu hukum, saya malah lebih takut. Contoh pribadi saja. Iya, ketika anak-anak orang lain
SMP teman-teman anak saya itu sudah bawa motor gede, motor NMAX, apa segala macam. Iya, iya. Saya tidak bisa membelikan anak saya motor itu gitu. Bukan karena saya tidak mampu, karena saya takut. Ketika dia melakukan pelanggaran atau nabrak atau ditabrak, yang disalahkan orang tuanya karena itu pidana. Gitu. Tapi bagi orang yang tidak tahu hukum, ya harus dibeliin aja kan gitu. Nah, ketika kita Iya, misalnya iya. dalam lingkungan sehari-hari kita punya usaha yang seperti saya ceritakan tadi, ada limbah yang tidak, yang ada limbah yang menurut kita itu tidak mengganggu, tapi dari beberapa warga nggak senang ketika mereka mengadukan gugatan dengan class action, kita juga bermasalah gitu. Nah, ketika misalnya di kehutanan pun menebang hutan juga nggak sembarangan seperti itu. Jadi semuanya itu kan dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik di pertanian dimanapun, itu selalu berkaitan dengan hukum. Jadi seperti itu. Oke. Ya, baik Bu. Oke, terima kasih Bu. Ini masih ada pertanyaan lagi. Ya. Jadi untuk relevansi tadi disampaikan Ibu, ada relevansinya pastinya. Terus selanjutnya ini dari spasi.idn. Bu, lanjut sekolah hukum, gimana mulainya Bu? Mulai kapan kok bisa berpikir ke hukum? Nah, tadi sebenarnya sudah disampaikan, tapi diulang lagi Bu. Kami persilahkan untuk Bu Rizka ya. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, saya itu let it flow. Jadi semuanya berjalan gitu aja. Saya dari awal tidak pernah berpikiran untuk kuliah ke hukum itu enggak, gitu. Seperti yang saya bilang tadi, menurut saya itu ada 3. Yang pertama itu gali potensi, yang kedua minta pertolongan Allah, yang ketiga takut sama Allah, gitu loh. Nah, ketika kita meminta pertolongan Allah untuk bisa membantu mencari potensi diri, ketika untuk mencari passion saya di mana, maka Allah akan membukakan jalannya dengan cara yang kita tidak pernah duga sebelumnya, gitu loh. Nah, kenapa sih saya sekolah hukum? Salah satunya saya pernah terbentur di soal hukum, gitu loh. Saya pernah terbentur di masalah hukum yang sama sekali saya mungkin kok kayak gini ya, kok kayak gini ya, gitu. Akhirnya saya mencari tahu, dan dilalah waktu itu ada teman saya yang ngajak, ayo kita kuliah. Itu maksudnya setelah masalah hukum itu ada, kemudian teman saya ngajak, ya udahlah, kenapa saya nggak sekolah? Masalahnya juga nggak terlalu, kebetulan kan kalau kita yang sudah bekerja gitu, sudah menikah juga kalau kuliah itu kan bisa ada yang kelas karyawan, ada yang apa, jadi kita kan tidak terlalu ini gitu loh. Ya udah saya ambil hukum dulu yang S1 gitu, sambil jalan selesai. Saya juga belum masih berkecimpung di hukum waktu itu. Saya hanya punya namanya Lembaga Perlindungan Konsumen. Masih bergerak di bidang hukum waktu itu ya. Cuma saya tidak turun langsung sih, saya tidak tidak terjun langsung menangani perkara-perkara, tapi saya yang memperkerjakan pengacara-pengacara waktu itu. Oh gitu. Ya, tapi kan kembali lagi ya, kenapa kemudian saya akhirnya memutuskan untuk terjun langsung jadi pengacara, karena memang saya bukannya mau sombong, karena jiwa sosial saya gitu aja. Karena saya merasa banyak orang-orang susah yang memang perlu kita bela. Iya, yang memang perlu kita bela. Sementara kalau saya menggunakan jasa tim saya gitu, mereka tentu harus mengeluarkan uang yang mahal. Ketika mereka menggunakan saya, mungkin bisa jadi kalau memang dia datang ke saya dalam keadaan yang benar-benar susah, ada sih beberapa yang saya gratiskan ada gitu. Jadi mereka tidak perlu bayar mahal kalau memang posisi mereka memang benar-benar harus ditolong. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk S2-nya pun saya juga karena sudah memang saya menemukan passion saya di sini, ya saya harus pertajam seperti yang saya bilang tadi, ketika kita sudah menemukan passion kita di mana, asah kekuatan itu, asah kemampuan kita gitu. Nah, makanya saya kuliah lagi gitu, ambil konsentrasi bisnisnya. Jadi seperti itu. Makanya alhamdulillah pun ya, karena saya berusaha memperkaya ilmu untuk diri saya sendiri, maka itu kan kalau misalnya saat ini saya menjadi legal konsultan di beberapa perusahaan, itu bonus kan gitu. Bonus karena apa? Karena saya punya kemampuan itu. Jadi seperti itu. Oke Bu, baik, terima kasih jawabannya Bu.
Untuk yang tadi udah disampaikan Ibu, yang jelas kalau udah passion, lanjutkan dan tekuni sampai istilahnya maksimal ya, sampai maksimal. Baik, Bu, selanjutnya ini masih ada pertanyaan satu lagi dari bima.w. Nah, ini Bu, yang mungkin tadi disampaikan Ibu, kelebihan, kelemahan. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana sikap yang tepat dalam menjawab kelemahan diri? Nah, ini biasanya pertanyaan yang mudah, tapi jawabannya susah. Karena apa? Kelemahanmu apa gitu ditanya seperti itu, kadang bingung kita menjawabnya. Nah, ini sikap kita yang tepat dalam menjawab kelemahan itu seperti apa, Bu? Ini dari Mas Bima Dotwe. Terima kasih, Bu. Monggo, Bu. Iya. Kalau saya zaman kuliah dulu ya, saya itu dari awal sudah tahu bahwa saya itu lemah di hitungan. Oh, gitu. Saya lemah di hitungan. Saya terus terang, saya lulus dari Instiper, itu matematika saya masih D. Statistik saya masih D. Jadi saya lulus yang nama hitung-hitungan itu dari Instiper, itu nilai saya itu masih D. D itu sudah lulus loh, maksudnya nilai itu satu kan gitu. Yang penting itu bukan saya tidak berusaha loh. Saya sudah ngulang sampai 3 kali. Dan hasilnya D terus gitu loh. Karena saya memang betul-betul lemah. Saya tahu kemampuan saya di hitungan lemah gitu loh. Nah, saya dulu memang saya bilang gini, saya nggak menyangka ternyata di pertanian isinya hitungan semua kan gitu, dari ilmu tanah. Jadi yang hitungan saya itu pasti D deh gitu loh. Makanya saya lulus itu IPK saya tidak kumlot, tapi juga tidak rendah, masih hampir 3 lah gitu loh. Hampir nggak 3 koma lah, hampir 3, 2,8 sekian kalau nggak salah. Ya lumayan lah gitu. Makanya saya zaman dulu kalau ada rekrutmen yang mengatakan harus 3, saya udah nggak lolos gitu loh. Nah, kayak gimana gitu loh. Saya tidak memaksakan diri saya untuk bekerja yang menggunakan hitungan, misalnya bank gitu. Bank kan harus hitungan. Saya pernah loh, saya lulus sampai dengan tes psikologi di bank. Saya semua lulus sampai tes di psikologi itu saya lulus sampai dipanggil tes psikologi itu saya selalu gagal. Karena apa? Selalu begini. Ayo sekarang berhitung gitu. Hitungannya sekian tambah sekian tambah sekian dalam hitungan detik 1. Saya orangnya nggak bisa 1, 2, 3 selesai. Ya saya yang nggak bisa gitu loh. Memang saya tahu kelemahan saya itu gitu loh. Sampai waktu zaman kuliah itu saya ingat ada matematika kan open book ya. Open book aja saya nggak bisa loh. Saya sampai itu kosong. Saya hanya menyalin soal kembali zaman kuliah. Sampai saya pas kuliah lagi, pas pertemuan lagi sama Pak Pri waktu itu, Pak Pri yang ngajar saya, dia bilang begini, sampai saya disindir di depan kelas, saya tidak terima pemutihan, katanya. Tapi nilai-nilai saya yang seperti hafalan, seperti itu bagus-bagus semua gitu loh. Jadi saya tahu, oh kelemahan saya begini. Ketika kelemahan saya adalah satu lagi, saya waktu itu zaman mungkin kena faktor usia ya, saya itu gugup gitu, gugup, gampang gugup. Nah, tapi mungkin karena saya tadi itu dibekali, saya selalu membekali dengan PR, public relation itu bagus banget gitu loh. Dia mengajarkan kita cara memanajemen emosional. Nah, sampai sekarang pun ketika saya berada di pengadilan, ketika misalnya ketemu dengan pengacara yang kowar-kowar seperti mungkin Hotman Paris gitu ya, saya yang lebih kadang-kadang ada beberapa pengacara itu yang selalu menyerang psikologis kan gitu dengan kata-kata. Kalau pengacara itu kan selalu dengan kata-katanya gitu. Saya saat ini bisalah mengontrol emosi gitu loh. Jadi tidak pernah kalaupun saya terbawa emosi ya saya paling hanya diam. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau pahami diri itu kita harus tahu ketika kita berada di satu keadaan, kita berada di satu situasi yang membuat kita tidak nyaman gitu. Kita tidak bisa melakukan itu dengan optimal, berarti di situ adalah kelemahan kita. Ketika kita tahu itu, maka kita harus mencari kelebihan kita. Kalau saya seperti itu. Apa sih? Oh, kekuranganku seperti ini. Oh, aku orangnya gugup. Oh, berarti aku harus begini gitu loh. Berarti gimana mengimbangi kekurangan kita itu? Jadi seperti itu. Ya,
Oke Bu, terima kasih Bu. Ini masih ada pertanyaan lagi Bu, ini mungkin Monggo, monggo. semakin panas ya cuacanya, biarpun tadi pagi di sini hujan, tapi panas pengen menanyakan. Ini Iya, dari Afrizal Hasibuan ya. iya, Bagaimana cara untuk aktif di era pandemi saat ini, yang di era online saat ini, iya. untuk meraih kesuksesan di masa depan, Bu? Monggo Bu, Nah, ini versi kesempatan Bu ya Amalia kami persilahkan. versi saya. Dengan jadi jangan menganggap bahwa masa pandemi saat ini adalah masa yang paling sulit. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Makanya saya sampaikan selalu berpositif thinking, berhusnuzan sama Allah. Keadaan seperti ini kan Allah yang berikan. Nah, Iya, iya. Tuhan yang berikan. Gimana cara kita sekarang memanfaatkan peluang yang ada? Oke, sekarang semua online, semua online. Nah, kita mau ketemu aja sulit, maka Iya. aktiflah di sosial media kalau saya, tapi dalam artian yang carilah komunitas di sana, carilah link-link di sana, kemudian manfaatkan gitu loh. Kalau memang bisa online, offline itu sama aja sih sebenarnya. eh, Apa namanya, kayak semua edukasi yang saya berikan itu semuanya online loh saat ini. Iya. Saya pakai Zoom gitu loh. Nah, kan kita berinteraksi, kita membangun link seperti itu. Manfaatkan dengan sosial media yang ada saat ini, manfaatkan untuk hal yang positif. Apapun itu, gitu loh. Jadi seperti itu. Iya. Oke Bu, terima kasih Bu jawabannya. Baik Bu, selanjutnya kita pingin ini kata-kata mutiara dari Ibu sih ya. Mungkin ada tadi sebenarnya banyak banget kata-kata kunci dari Ibu, tapi kita meminta untuk Ibu apa kata-kata motivasi dari Ibu untuk calon-calon mahasiswa baru kita, untuk alumni-alumni Instiper yang baru lulus gitu, diberi motivasi dari Ibu. Monggo silakan Bu. Motivasi saya mungkin ada beberapa ya. Yang pertama, selalu bangga menjadi bagian dari Instiper. Bos. Kapanpun itu, dimanapun itu, kepada siapapun itu. Meskipun saat ini saya sudah bergabung dalam beberapa alumni dari beberapa universitas, tapi kembali lagi bahwa alumni yang paling hangat, keluarga alumni yang paling hangat adalah Instiper, gitu loh. Yang kedua, eh, ketika mungkin ini yang untuk lulus ya, selalu bekali dirimu dengan ilmu, bekali dirimu dengan kemampuan, kenali potensimu, gitu loh. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak bisa apa-apa, tapi saya punya kemampuan, saya punya yang bisa saya jual untuk apa namanya, untuk ilmu saya gitu loh. Ketika memang tidak punya, maka carilah gitu loh. Carilah passionmu gitu. Paling yang ketiga, minta pertolongan Allah dan takut pada Allah. Ketika kamu melakukan semua aktivitasmu karena ibadah, insya Allah semuanya pasti akan jadi berkah. Amin. Saya rasa itu saja, Pak. Oke Bu, terima kasih. Tiga ya, dengan kata-kata dari Ibu ini bukan penutupan tapi sebagai awal ya untuk kunci sukses ya gitu. Seperti itu ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya sebelum nanti, memang kita tidak sadar Bu, dengan waktu itu cepat sekali gitu. Kita dari jam 9 kita ngobrol sampai apa yang menarik tentang hari ini, tiba-tiba udah waktu kita hampir habis ini, tinggal 10 menit lagi ya. Baik, untuk teman-teman Instiper Yogyakarta, sebelum nanti kita tutup ini, kita akan membacakan kesimpulan dulu ya. Siapa tahu teman-teman Instiper yang baru saja bergabung di IG Live kami, belum dari awal dan sebagainya, nanti bisa mengikuti atau melihat juga di IG Live kami ya. Kita akan membacakan kesimpulan untuk hari ini dengan Bu Rizka Amalia Lubis, SPSH MH ya. Mungkin teman-teman tadi udah ada yang ikut dari awal sampai akhir. Terima kasih yang baru ikut ya. Kami berikan kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya adalah menyeimbangkan antara kebutuhan pendidikan secara formal dan informal ya.
Terus selanjutnya persiapkan masa depanmu mulai dari hal-hal yang kecil, ya, dari hal kecil, ya, baru nanti kita mendapatkan manfaat pada waktu di dunia kerja. Miliki target dalam pencapaianmu, ya. Jadi sudah ada target nih dari waktu kuliah, jangan sampai nanti tidak ada target, tiba-tiba kuliah mau kemana dan lain sebagainya masih bingung. Terus selanjutnya dalam menghadapi dilema di masa depan ini, kenali potensi diri, ya, mencangkup kemampuan dan kelemahan dalam hal ini terkait passionnya. Passionnya di mana? Tadi sudah disampaikan berkali-kali oleh Bu Rizka Amalia, passionmu di mana, ya. Nah, terus minta ke Tuhan, nah ini alias doa, karena doa akan membantu kesuksesan atau perjuangan kita. Terus selanjutnya yakinlah apa yang kita lakukan saat ini tidak ada yang sia-sia, ya. Nah, istilahnya tidak ada mubadir nih, ya, tidak ada yang sia-sia. Terus di mana kamu berada, ya, kita bangun jaringan. Nah, ini linknya tadi yang disampaikan oleh Bu Rizka. Kita harus link. Apalagi Bu, kita kalau pengen tahu Instiper, sebenarnya kenapa kuliah di Institut Pertanian Stiper Yogyakarta itu adalah membangun link. Karena di Instiper Yogyakarta kata-katanya adalah miniatur Indonesia. Ya, jadi otomatis kita punya link banyak ini, Bu. Ya, dari Sumatera, Kalimantan, dari Jawa, Pulau Jawa, luar Jawa. Nah, di Instiper itu ada. Mungkin tadi disampaikan oleh Bu Rizka, betul, beliau dari Pekanbaru, ya, tetapi ada link di Jawa Tengah, ya, sekarang menjadi di daerah Jawa Tengah tinggalnya, gitu, seperti itu. Terus selanjutnya bangga dari menjadi bagian Instiper Yogyakarta dimanapun berada. Karena keluarga Instiper itu yang paling hangat, ya, disampaikan oleh Bu Rizka tadi, paling hangat ya di Instiper Yogyakarta. Terima kasih Bu Rizka, ini sekilas kesimpulan untuk acara IG Live hari ini dengan Bu Rizka Amalia. Ibu, ini teman-teman yang ikut tadi yang bertanya, pertanyaannya yang bagus dan sebagainya nanti dapat hadiah. Ya, kita ada 2 hadiah ini, pengumuman giveaway langsung. Yang pertama adalah RF Vignur, terus yang kedua spasi.idn. Silakan bisa pemenang giveaway DM ke IG PMB Instiper. Ya, nanti akan langsung dapat kiriman hadiah yang menarik, ya, untuk kenang-kenangan. Gitu. Terus selanjutnya Bu, kita setiap minggu ini Bu, teman-teman Instiper bisa mengikuti acara IG Live, ya, atau AIM, Alumni Instiper Menginspirasi, kita setiap Sabtu jam 9 sampai jam 10, ya, setiap minggu. Jadi teman-teman Instiper yang mungkin hari ini belum bisa ikut, ya, minggu depan bisa mengikuti live-nya langsung, bisa tatap muka langsung ke alumni-alumni Instiper. Baik, sebelum kita tutup, tadi ada pertanyaan sebenarnya untuk mahasiswa baru. Sekali lagi kami ingatkan, ya, untuk mahasiswa yang mau masuk di Instiper Yogyakarta, kita sudah buka pendaftaran mulai awal November, ya, sampai besok 2022 di bulan Agustus. Caranya bagaimana? Silahkan bisa nanti buka-buka website kami, ya, di pendaftarannya langsung online, bisa dari manapun, kapanpun, ya, di pmb.instiperjogja.ac.id, ya. Mungkin sekilas itu yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf Ibu. Sekali lagi Bu Rizka Amalia Lubis, SPSHMH, kami ucapkan terima kasih, ya Bu, ya, untuk acara hari ini. Terima kasih juga. Ya Bu. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.